tanam dalam hidupku. Gotong royong, mendarah daging sedari dulu. Bineka Tunggal Ika dari hilir ke hulu. Indonesia indah, ragam budaya dan seni, serta melimpah kekayaan alam tak henti. Kebaikan mengalir di sungai-sungai yang jernih. Mari sebar walau hanya sebuah benih. Satu padukan, aku mau aku kamu lakukan. Saling bantu tanpa ragu, majukan. Bergerak dalam kebaikan, ditanam sampai anak cucu. Kita tahu dan terbiasa, persatuan dalam beda jadi budaya. Pergi jauh hal buruk, kita saudara. Biar cinta damai yang mengudara. Jangan diam, jangan bungkam, kita tanam kebaikan. Kebaikan takkan hilang, ceritakan, lestarikan. Lestarikan kebaikan, kolaborasikan kita sajikan. Nikmati setiap kebaikan, negeri kolaborasi kita sajikan. Lakukan kebaikan bersama-sama, Negeri kolaborasi kita bersama. yang tua yang muda bersama-sama. Lestarikan kebaikan kita bersama. Apa gerangan masa di muka adalah ketenangan sebuah surga. Bangsaku tak luput suka dan duka. Problem selalu ada tapi jangan lupa spread the love. Negeriku berbudaya, live for love. Kita selalu berupaya. Berbeda biarkan jadi apa adanya. Mengalir searus menuju muaranya. Ya, everybody stand up. Tanpa sekat kita satu tekad. Ringan berat sama-sama kita tanggung. Cepat lambat sama-sama kita rampung. Kebaikan jangan diperkara. Siapa yang lakukan, siapa yang bicara. Lestarikan, mari pelihara. Untuk Indonesia, untuk Nusantara. Jangan diam, jangan bungkam, kita tanam kebaikan. Kebaikan takkan hilang, ceritakan, lestarikan. Lestarikan kebaikan, kolaborasikan kita sajikan. Nikmati setiap kebaikan, negeri kolaborasi kita sajikan. Lakukan kebaikan bersama-sama, Negeri kolaborasi kita bersama. yang tua yang muda bersama-sama. Lestarikan kebaikan kita bersama. Mereka bilang negeriku penuh masalah. Kasih paham yang punya cara pandang yang salah. Kenapa mudah lupakan sejarah. Gotong royong tolong menolong adalah budaya kita, so get up. Let me see your hands up. Dari timur ke barat, Let me see your hands up. spread the love kebaikan. Let me see your hands up. Lestarikan kebaikan. Now put your hands up. Lestarikan kebaikan, kolaborasikan kita sajikan. Nikmati setiap kebaikan, negeri kolaborasi kita sajikan. Lakukan kebaikan bersama-sama, Negeri kolaborasi kita bersama. yang tua yang muda bersama-sama. Lestarikan kebaikan kita bersama.
wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, dan malam untuk kawan GNFI yang menyaksikan melalui saluran YouTube, Facebook, Twitter, Good News from Indonesia, dimanapun berada. Selamat datang dalam acara perdana Indonesia Lestari yang dipersembahkan oleh Good News from Indonesia bekerja sama dengan Remark Recording Asia. in progress. Perkenalkan, saya Selvi Amalia yang akan menemani kawan-kawan sepanjang program Indonesia Lestari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan bagi yang sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga segera dipulihkan kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai episode perdana Indonesia Lestari ini, saya ingin mengundang Kak Wahyu Aji, CEO Good News from Indonesia, untuk berdiskusi latar belakang terlahirnya program Indonesia Lestari ini. Hai Kak Wahyu Aji. Halo, Apa kabar Kak? Selvi, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Kak, boleh diceritakan nggak alasan membuat program Indonesia Lestari ini apa sih sebenarnya? Ya, makasih Kak Selvi. Sebenarnya ini kita sudah mulai dari tahun lalu ya, sebenarnya sama teman-teman dari Remark Asia. Waktu itu kita membuat sebuah program namanya Membumi Lestari, dan kita rasa itu diskusi yang sangat bagus, yang sangat konstruktif, mendalam tentang berbagai macam hal yang mengingatkan kita bahwa seharusnya apapun yang kita lakukan, perubahan, kemajuan, pembangunan itu tidak mengancam kelestarian gitu. Jadi pembangunan adalah sesuatu yang niscaya, perubahan kalau kita menolak juga kayak orang aneh gitu ya. Tapi kita harus pastikan bahwa setiap perubahan, setiap pembangunan itu menjamin kelestarian kita sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai manusia tentunya, dan sebagai warga dunia gitu. Dan melalui diskusi-diskusi seperti ini, GNFI sangat ingin untuk mempromosikan, walaupun mungkin kontribusinya kecil atau besar ya, tentang bagaimana segala perubahan yang sangat pesat ini tetap menjamin atau mungkin membuat kita ingat bahwa semua ini harus bisa menjaga kelestarian kita sebagai manusia tentunya ya. Terutama itu. Karena apapun, mau metaverse, mau bikin robot, mau apa, tentunya manusia pengen tetap hidup kan ya. Iya, betul. Siap, terima kasih Kak Aji. Baik, untuk kawan-kawan semuanya, silakan ya dalam sepanjang episode perdana ini untuk melakukan interaksi melalui live chat di YouTube, Facebook, dan Twitter. Jadi seluruh pertanyaan ataupun tanggapan kawan-kawan akan kami deliver langsung ke ruang diskusi ini. Di episode perdana Indonesia Lestari kali ini, kita mengusung tema perubahan iklim dan peradaban, membaca masa depan dari jejak lampau. Pemantik diskusi kali ini adalah Bapak Dwi Rahmat Muhtaman, co-founder Remark Asia, dengan narasumber Bapak Muhammad Ruli Fauzi, seorang arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan Bapak Eko Yulianto, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi. Keduanya berada di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan untuk hadir dalam diskusi kali ini. Nah, tidak berpanjang kata, saya ingin mengundang pemantik diskusi kita untuk mengawali diskusi kali ini. Apa kabar Pak Dwi? Kabar baik Kak Selvi, terima kasih. Senang sekali bisa ada di sini. Iya, luar biasa ya Pak. Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Baik Pak Dwi, langsung aja kita persilakan nih, kita sambut narasumber kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan GNFI dan Remarkers yang ada di seluruh Nusantara dan di mancanegara. Senang sekali sore ini kita bisa berbincang-bincang dengan topik yang ringan tapi juga serius ya. Selamat datang di Indonesia Lestari. Nah, perubahan iklim ini orang membincangkannya sebagai salah satu risiko eksistensial kita semua, manusia yang ada di bumi, tentu segala isi yang ada di bumi. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah orang bilang Sustainable Development Goals atau SDGs gitu ya dapat menjadi solusi bersama? Atau apakah kita akan tetap melanjutkan cara pengelolaan sumber alam ini seperti dalam 400 tahun terakhir ini? Atau dengan berkaca pada jejak
masa lampau. Apakah sudah saatnya misalnya kita berbuat sesuatu yang berbeda, yang baru, yang bisa lebih baik. Perjalanan peradaban bumi tentu akan mengantarkan kita kepada arah yang seperti apa. Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu untuk melenting menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih lestari, yang lebih memberikan kebahagiaan kita bersama, dan juga generasi-generasi yang akan datang. Nah, kita akan membahas itu semua sore ini dan membincangkannya dengan ahli arkeologi dan juga ahli geologi, dan kita akan mengulik-ngulik nih apa yang menjadi perhatian arkeolog dan geolog dalam kaitan dengan peradaban manusia, dan juga tentu saja dalam kaitan dengan pemantauan perubahan iklim atau perubahan lingkungan gitu ya dalam beberapa juta, ribu, ratus tahun yang lalu. Dari sudut pandang kebumian misalnya, apakah perubahan iklim pernah menjadi sebab musabab runtuhnya peradaban. Kemudian kita nanti akan membincangkan juga bagaimana kecenderungan perubahan iklim ini pada masa yang ya mungkin tidak kebayang ya bagi kawan-kawan sekalian, 100, 1000 atau beberapa juta tahun yang akan datang. Dan itu perubahan yang penting kita ketahui juga supaya kita bisa mampu memperlambat percepatan ancaman eksistensi kita di bumi ini. Nah, bersama saya, seperti yang disebutkan oleh Kakak Selvi tadi, sudah ada Mas Ruli Fauzi dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan juga Pak Eko Yulianto dari Pusat Penelitian Geoteknologi yang ada di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kita akan kenalan dengan Mas Ruli Fauzi dulu nih. Mas Ruli ini pendidikannya Master of Science ya dari program studi Quaternary Prehistory, Università degli Studi di Ferrara, Italia. Jadi jauh banget sekolahnya nih di Italia. Tamat tahun 2011 ya, Mas Ruli ya. Iya, betul. Kemudian sekarang sebagai peneliti ahli muda untuk kepakaran arkeologi prasejarah di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sejumlah publikasi kunci ditulis oleh Mas Ruli beserta timnya. Bisa di googling sama kawan-kawan sekalian kalau ingin baca beberapa jurnal yang ditulis oleh Mas Ruli ini, menarik sekali. Ada penelitian tentang kontribusi arkeologi di IKN misalnya ya, atau tentang temuan-temuan di Merangin, Jambi. Inilah Muhammad Ruli Fauzi. Terima kasih Mas Ruli. Sama-sama, selamat sore. Kemudian ada Pak Eko Yulianto, seorang geolog dari kuliahnya dulu di Fakultas Geologi ITB ya, Pak Eko ya. Kemudian mengambil PhD di Hokkaido University, mengambil Environmental Earth Sciences. Jadi memang mulai dari S1, S2, sama S3-nya berhubungan dengan masalah bumi, bumi tempat kita berpijak. Sekarang posisi formal Mas Eko ini sebagai Director di Research Center. Saya sekarang fungsional jadi ahli peneliti utama. Ahli peneliti utama. Oh, Direktur selesai tahun 2020, Pak ya? 2021. 2021. Oke, baik. Dan sekarang masih tetap ada beberapa posisi di organisasi profesional ya, Pak Eko ya, sebagai peneliti dan juga pengajar. Nah, Mas Eko ini juga kalau kita googling ada beberapa publikasi kunci yang diterbitkan di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, baik, untuk
pertama kita ingin mendengar dulu nih dari Mas Ruli mengenai apa peran arkeologi di dalam melihat dan memantau atau belajar perubahan-perubahan peradaban masa lampau. Silakan Mas Ruli. Halo, selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Bu Selvi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan kepada GNFI dan terima kasih ya yang sudah berkenan untuk memberikan pendidikan sedikit porsi untuk arkeologi agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat, oleh publik, terutama untuk kawan-kawan GNFI di kalangan muda saat ini yang mungkin tertarik bagaimana sih peradaban Indonesia di masa lalu, peradaban kita selama jutaan tahun yang lalu, kita sebagai satu dunia lama, dikenal sebagai laboratorium alami dalam bidang arkeologi, terutama khususnya di penelitian arkeologi prasejarah. Jadi, terima kasih sekali lagi pada GNFI dan terima kasih yang sudah melangsungkan acara Indonesia Lestari. Untuk arkeologi, Pak, arkeologi ini kan satu bidang ilmu yang sebenarnya kalau jadi pilihan akademik kurang populer. Publik pasti akan publik pasti akan berpendapat seperti itu. Saya yakin kalau untuk misalnya untuk memilih jurusan arkeologi gimana sih caranya, gimana sekolahnya, banyak publik yang tidak tahu bagaimana bisa kita mendalami bidang arkeologi. Dan yang kedua, tapi arkeologi itu cukup populer di media. Sebut aja misalnya contoh Indiana Jones misalnya, dia arkeolog. Kemudian Lara Croft, Tomb Raider, dia arkeolog. Dan beberapa film belakangan ini terus juga media juga sering mengangkat tentang isu-isu tentang arkeologi. Dan yang menarik perhatian kami dalam sekitar 1 atau 2 dekade ini ialah masalah perubahan iklim yang sejatinya merupakan lingkungan dari manusia masa lampau yang seperti dinyatakan oleh Pak Dwi tadi sama Mas Haji juga disinggung bahwa bumi ini kan bumi kita tidak pernah berhenti berubah ya, selalu dinamis gitu, selalu ada perubahan, entah itu perubahan klimatik di masa lalu, perubahan fisiografi dan lain-lain, dan itu tentunya memberikan dampak bagi manusia. Dampaknya apa? Dampaknya ada banyak sekali Pak. Dampaknya kalau kita belajar arkeologi, misalnya taruhlah riwayat penghunian Nusantara itu sangat erat kaitannya. Nusantara maksudnya kepulauan kita sekarang ini ya, dengan konfigurasi kepulauan Indonesia ini, pada masa lalu perubahan lingkungan lah yang mengizinkan awal-awal penghunian Nusantara. Misalnya dengan turunnya muka laut, terus juga dengan adanya terbangunnya satu area yang memungkinkan manusia untuk bermigrasi ke Nusantara dan lain-lain. Dan tentunya perubahan itu juga berlangsung terus-menerus dan banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan kata kunci dari arkeologi ialah banyak hal, informasi, pengetahuan di masa lalu yang bisa menjadi dasar atau fondasi bagi masyarakat saat ini untuk menghadapi gejala perubahan lingkungan atau berinisiatif, berstrategi, membangun strategi untuk membangun satu lingkungan yang selaras dengan apa yang dibutuhkan manusia. Karena manusia ini dalam kajian arkeologi memang sungguh dalam tanda kutip agak aneh ya Pak ya. Misalnya taruhlah gini, manusia itu bisa hidup di mana saja sebenarnya. Habitatnya manusia tuh banyak. Kalau kita lihat agak berbeda dengan komponen makhluk hidup yang ada di lapisan biosfer di muka bumi ini, agak berbeda manusia. Kalau misalnya kita tahu ada beberapa hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di habitat tertentu, tapi kalau manusia kita bisa lihat dari lintang rendah sampai lintang tinggi yang suhunya ekstrim. Dengan bantuan budaya kita bisa menyiasati dan mempertahankan hidup. Dan arkeologi hadir saat ini untuk memberikan pengetahuan tentang
misalnya adaptasi manusia di masa lalu, strategi adaptif, terus juga sensitivitas satu populasi atau satu kumpulan manusia di masa lalu, bagaimana mereka berstrategi untuk menghadapi tantangan lingkungan, dan manusia yang menjadi bagian dari lingkungan tentunya berinteraksi dengan kelompok atau populasi lainnya dan dengan lingkungan di sekitarnya, dan itulah pengetahuan itulah yang menjadi modal atau fondasi dari apa yang kita sebut mungkin sekarang agak populer katanya resiliensi ya Pak ya, resiliensi terhadap gejala perubahan lingkungan dan lain-lain. Kita bisa banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Mungkin untuk sebagai pemantik diskusi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Ruli pemaparan ringkasnya dan cukup padat. Mudah-mudahan rekan-rekan GNFI ini bisa makin tertarik nih dengan arkeologi. Memang majalah juga sudah mulai banyak juga yang mengupas itu ya. Oke, baik ya. Silakan selanjutnya Pak Eko bisa memaparkan. Baik, terima kasih Pak Dwi, Mas Aji, Mbak Selvi, Pak Irwan, untuk kesempatannya. Saya akan langsung to the point saja terhadap topik yang akan kita bicarakan sore ini, yaitu perubahan iklim dan peradaban yang dengan subtitle membaca masa depan dari jejak masa lampau. Gitu. Kalau kita mencermati judulnya, seolah-olah judulnya akan memframing konteksnya adalah pada konteks kehidupan manusia, seperti tadi juga sudah diantarkan oleh Mas Aji. Tapi saya akan membukanya menjadi sedikit lebih luas sebelum masuk kepada konteks manusia tadi. Jadi setiap perubahan dari kondisi awal yang stabil itu selalu menghadirkan tantangan tentunya, gitu ya. Dan karena kita manusia yang dianugerahi oleh akal dan pikiran, maka kemudian kita bisa mempersepsikan tantangan itu dari sudut pandang yang positif, tapi juga bisa mempersepsikannya dari sudut pandang yang negatif, meskipun sebenarnya kondisi naturalnya, nature-nya pada jangka panjang apalagi, itu adalah netral. Gitu. Kenapa kemudian selama ini misalnya ada banyak orang, khususnya yang memiliki background geologi, kemudian agak menafikan atau tidak terlalu percaya terhadap isu-isu perubahan iklim yang dimunculkan sekarang, gitu ya. Itu karena memang kalau dari data rekaman geologi, dari sejak bumi diciptakan, memang iklim itu terus-menerus berfluktuasi secara dinamis dari waktu ke waktu. Jadi sejak jutaan tahun yang lalu, dari sekitar katakanlah bumi ada 4,6 miliar tahun yang lalu, gitu. Naik turun dan sebagainya sampai kemudian saat ini di mana kita manusia ada. Dan yang perlu kita ingat, manusia itu baru ada yang disebut sebagai manusia katakanlah secara generik sekitar 2 juta tahun yang lalu. Artinya kalau dalam kita ibaratkan itu sebagai 24 jam waktu bumi dari tercipta sampai sekarang, sebenarnya kita hadir menjelang tengah malam jam 12 baru ada manusia. Tapi karena persepsi tadi, maka kemudian quote-unquote manusia menjadi ribut, hal yang sangat wajar sesungguhnya untuk semua makhluk hidup, karena kemudian makhluk hidup termasuk hewan, karena kita manusia juga diturunkan dari hewan, itu mempunyai insting untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan diri. Maka kemudian itulah kemudian mengancam kehidupan, khususnya manusia, itu lebih dilihat dari perspektif negatifnya, apa challenge-nya. Misalnya saya beri contoh bagaimana perubahan itu begitu dinamisnya, gitu ya. Pada sekitar 251 juta tahun yang lalu, kalau dalam istilah geologi kita menyebutnya sebagai zaman Perm,
itu pernah ada periode sekitar 50.000 tahun kepunahan massal, di mana pada saat itu bumi itu dihuni oleh hewannya adalah jenis-jenis awal dari dinosaurus, gitu ya. Sehingga hutan-hutannya juga hutan-hutan masih hutan awal, tidak seperti sekarang paku-pakuan. Nah, saat itu ada kepunahan massal di mana 96% spesies yang ada di permukaan bumi dan 56% genus itu punah, gitu. Dan itu ada di dalam rekaman geologi, dan sebagai penyebabnya diduga adalah adanya aktivitas vulkano yang sangat luar biasa di Siberia sana. Tapi kemudian iklim terus berlanjut, bumi terus berputar sehingga kemudian berubah lagi, muncul lagi, ada evolusi baru lagi. Yang lebih dekat lagi misalnya adalah sekitar katakanlah 92 juta, dan ada periode dalam 100 juta tahun terakhir 92 juta dan 55 sampai 56 juta tahun yang lalu, di mana bumi juga kemudian mengalami puncak iklim yang temperaturnya sangat tinggi, gitu, sehingga tidak ada lagi saat itu es di kutub kita. Dan pada saat itu juga yang menarik adalah bahwa bahkan misalnya di pantai-pantai Arktik di utara sana, di Kanada, itu binatang seperti buaya, kemudian jenis-jenis hutan subtropik itu bisa hidup. Jadi dinamikanya sedemikian, jadi iklim itu seperti itu. Bahkan kalau kita rentang itu ya, bagaimana dinamika iklim dari mulai makhluk hidup ada di bumi sampai sekarang, sebagian besar iklim bumi itu panas, di mana sebagian besar periodenya pada saat panas itu sama sekali tidak ada es di kutub. Jadi sebagian besar seperti itu. Dan kemudian di dalam katakanlah beberapa waktu terakhir saja, gitu ya, katakanlah sekitar 60 kurang dari 60 barangkali sekitar 30 juta tahun terakhir saja secara umum bumi mengalami iklim dingin di mana di kutubnya itu ada es. Gitu. Meskipun ada nanti satu peak yang menunjukkan bahwa es itu sempat hilang pada periode itu. Dan kemudian sebenarnya kalau kita tarik lebih pendek lagi pada masa yang sekarang, kita itu sedang berada di dalam periode dingin bumi. Dan dalam tren jangka panjang, sesungguhnya jangka panjang itu hitungannya bukan puluhan atau ratusan ribu, jutaan tahun, tren dari iklim bumi itu sedang mendingin sebenarnya. Dan itu yang kemudian menjadi isu di tahun 70-an sebelum sekarang, gitu. Para ahli percaya bahwa iklim bumi sedang mendingin sebelum kemudian menemukan bukti-bukti baru pada periode yang framing waktu yang lebih pendek lagi, ternyata ada bukti bahwa seolah-olah suhu bumi menjadi lebih panas. Dan belum jauh dari saat kita, sekitar 7.000 tahun yang lalu, itu iklim bumi pernah juga lebih panas dari sekarang, sehingga banyak es di kutub dan puncak-puncak gunung di bumi ini menjadi mencair, sehingga permukaan muka air laut bahkan pada saat itu setidaknya 3 meter di atas permukaan saat ini di wilayah tropis, di wilayah Indonesia misalnya. Jadi jauh lebih tinggi daripada sekarang. Dan yang menariknya justru adalah adanya bukti-bukti bahwa justru budaya dan manusia secara makhluk biologi, gitu ya, secara biologis itu justru berkembang dengan sangat baik pada kondisi iklim yang tidak stabil itu, yang menghadirkan tantangan-tantangan yang berat itu tadi. Itu luar biasanya ada di situ. Misalnya awal-awal penghunian misalnya delta-delta di seluruh dunia, di Indonesia juga termasuk di dalamnya, itu dimulai pada saat posisi muka air laut itu sedang tren naik menuju puncak sekitar 7.000 tahun yang lalu. Misalnya seperti itu. Kemudian lebih panjang lagi selama evolusi manusia dalam rentang waktu katakan 2 juta terakhir, gitu ya. Temuan-temuan teknologi manusia, misalnya pada zaman batu ada tipologi Oldowan, Magellan dan sebagainya, itu juga ditemukan justru pada interval-interval periode iklim yang tidak stabil, gitu. Termasuk misalnya zaman batu pertengahan atau zaman Neolitik, kemudian ada Mesolitik dan sebagainya, itu juga demikian, gitu. Jadi
Kita bisa menarik ya. dari situ kita bisa melihat bahkan katakanlah perubahan iklim terakhir tidak menjadi panas tapi lebih dingin, misalnya pada saat zaman Little Ice Age yang belum lama, ketika pada saat itu kemudian lembaran es di dekat-dekat wilayah kutub sana melebar, sehingga misalnya di wilayah Greenland itu pantainya menjadi sangat dingin, dan akibatnya adalah ikan-ikan itu menjadi menjauh dari pantai, dan itu menyulitkan manusia, orang-orang yang ada di situ untuk mendapatkan ikan itu. Tapi justru karena tantangan itu kemudian terbetik ide untuk membuat teknologi kapal yang bisa menjangkau laut lebih jauh, sehingga kemudian itu melahirkan teknologi kapal yang akhirnya digunakan untuk petualangan di seluruh dunia setelah waktu itu, sehingga manusia menyebar, ada kolonialisme dan sebagainya. Jadi pada konteks itu saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa melihat perubahan iklim yang ada sekarang itu dari berbagai perspektif, bisa negatif, bisa positif, karena memang secara natural seperti itu. Meskipun isu yang sekarang adalah yang terkait tentunya dengan perilaku manusia, itu benar gitu ya. Tapi kita bisa melihat gitu bahwa kenapa manusia kemudian menjadi isu utama dalam perubahan iklim sekarang, karena secara natural sebenarnya tanpa intervensi dari manusia, tumbuhan, kemudian laut dan sebagainya itu memang benar melepaskan CO2 atau gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan manusia pada saat ini sekalipun. Tapi mereka juga menyerap itu jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan, sehingga kemudian itu menjadi stabil. Nah, persoalannya ketika manusia dari katakanlah sejak tidaknya revolusi industri melakukan mengembangkan teknologi yang membakar fosil fuel dan segala macam, menambah CO2, metan dan sebagainya, menebangi pohon dan sebagainya, manusia tidak bisa menyerap itu gitu, sehingga meskipun tambahan itu tidak terlalu banyak, barangkali itu yang mungkin kemudian dianggap berkontribusi negatif terhadap kondisi sekarang, khususnya pada jangka pendek. Dan tentunya kita tahu bahwa perilaku manusia, efek negatifnya memang sangat banyak, bukan hanya itu, khususnya untuk kehidupan manusia dan alam sekitarnya gitu, sehingga kemudian sudah sangat semestinya ketika manusia kemudian berkontemplasi untuk bisa kemudian menyusun strategi cara hidup yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan ke depannya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Saya langsung mau memfollow up ke Pak Eko dulu nih Pak. Jadi kalau melihat ceritanya ini kan Pak Eko bercerita tentang jutaan tahun yang lalu gitu ya, sesuatu yang seringkali kita sebagai sisa-sisa Homo sapiens ini tidak bisa menjangkau atau membayangkan gitu ya, beberapa puluhan juta bahkan miliar tahun yang lalu. Nah, dan itu perubahan yang terjadi lebih karena perilaku alami ya, perilaku dari entah itu lebih sering karena perubahan iklim lebih sering secara natural itu disebabkan oleh aktivitas vulkanisme. Jadi vulkanik ya. Dan sekarang berarti bedanya kalau pada 400 tahun sekarang setelah revolusi industri lebih banyak disebabkan oleh manusianya ya. Bukan lebih banyak disebabkan oleh manusia, tapi manusia berkontribusi secara lebih besar dalam proses perubahan iklim itu tadi, gitu. Daripada sebelum masa revolusi industri. Ya. Dan apakah dengan kondisi sekarang, kalau tadi Pak Eko menyebutkan bahwa manusia itu bisa menghadapi segala tantangan pada situasi iklim yang tidak stabil, gitu. Nah, sekarang ini kira-kira Pak Eko melihatnya bisa optimis nggak ke adaptasi kan dari proses-proses dari teknologi manusia sendiri gitu. Ya, jadi persoalannya sebenarnya bukan hanya ketika manusia melakukan aktivitas dan kemudian yang melepaskan gas rumah kaca lebih banyak di atmosfer dengan membakar fosil fuel dan sebagainya. Tapi persoalannya juga kemudian misalnya adalah
jumlah manusia yang sedemikian besar di bumi ini kemudian membutuhkan ruang hidup, sehingga kemudian banyak dari tumbuh-tumbuhan yang semula menyediakan fungsi untuk menyerap CO2 atau gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer oleh manusia itu menjadi berkurang. Jadi kalau dalam kondisi alaminya gitu sebenarnya tumbuhan dan lautan gitu ya, tumbuhan dan lautan itu menyerap lebih banyak daripada yang dilepaskan oleh mereka. Jadi kelebihannya itu sekitar 17 miliar ton per tahun sebenarnya. Sementara manusia dengan aktivitasnya tanpa sebelum kemudian melakukan juga pengurangan penebangan pohon atau perusakan mangrove atau perusakan misalnya koral dan sebagainya, manusia itu melepaskan per tahunnya sekitar 29 miliar ton gas rumah kaca CO2 khususnya gitu. Jadi kalau misalnya kesetimbangan itu bisa dijaga, artinya kesetimbangan itu maksud saya adalah tidak ada tumbuhan yang ditebang gitu. Maka defisit dari per tahunnya, defisit gas rumah kaca itu katakanlah kurang lebih sekitar 13 atau 12 miliar ton gitu. Tapi karena kemudian manusia juga menebang pohon dan segala macam sehingga kemudian kemampuan menyerap laut dan pohon itu menjadi jauh berkurang, maka kemudian kontribusi yang dilepaskan oleh manusia yang sebenarnya jumlahnya tidak banyak itu menjadi sangat signifikan gitu karena tidak diserap oleh laut dan tumbuhan itu. Oke, baik Mas Eko, terima kasih. Mas Ruli, bagaimana dari sisi arkeologi gitu ya, melihat tantangan perubahan iklim masa lalu gitu, bagaimana orang bisa beradaptasi dan membangun resiliensinya gitu. Kalau dari catatan sejarah, sejarah ya, riwayat manusia di muka bumi betul sekali seperti apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi bahwa manusia mulai muncul sekitarnya 2,3 juta tahun yang lalu dan sebenarnya beberapa arkeolog lebih yakin mungkin akan lebih awal lagi ya sebab bukti-bukti peralatan apa yang disebutkan oleh Pak Eko tadi Olduvanian mode 1 yang ada di Afrika itu yang juga ditemukan, faktanya juga ditemukan di Indonesia itu mulai ditemukan mungkin sekitar 3,4 juta tahun yang lalu, jadi melebihi dari umur fosil hominid yang pernah ditemukan di Afrika pada saat itu. Itu yang pertama, yaitu kehadiran manusia. Dan kehadiran manusia ini kan dalam skala waktu geologi yang disebutkan oleh Pak Eko tadi kan hanya sekitar 0,05% dari porsi dari total umur bumi yang umurnya 4,5 miliar tahun yang lalu, ya 4,6, 4,5. Kemudian jika kita melihat pengetahuan manusia yang sudah tertulis, itu akan lebih sedikit lagi, sedikit sekali yang kita temukan dari data sejarah, yaitu 0,00 sekian 1,1% lah, 0,0001% dari riwayat manusia hidup di muka bumi ini. Jadi sebagian besar justru bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan, bagaimana respon manusia dengan gejala perubahan lingkungan di masa lalu justru berada di masa ketika belum dikenal bukti-bukti tertulis atau kita sebut biasanya zaman prasejarah. Nah, inilah yang menarik, kebetulan itu salah satu kajian saya, yaitu bahwa bagaimana sih perubahan lingkungan yang terjadi di masa lalu bisa berpengaruh terhadap manusia. Saya rasa kalau kita lihat dalam skala global dan dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama, perubahan lingkungan di masa lalu bahkan bisa menyebabkan salah satu faktor yang driven evolution gitu. Jadi salah satu yang penggerak dari evolusi adalah evolusi manusia sebagai satu respon manusia. Dalam hal ini respon biologis ya, bukan respon tindakan, bukan behavior seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi lebih ke biologis. Kita lihat contohnya, taruhlah Neanderthal. Homo neanderthalensis yang dikenal sebagai manusia zaman es yang ada di Eropa dan ada di sebagian dari Asia Barat Daya. Neanderthalensis ini satu populasi manusia yang sangat adaptif terhadap lingkungan ketika masa glasial atau masa zaman es berlangsung di Eropa.
Jadi yang ingin saya tekankan di sini ialah lingkungan memang berubah di masa lalu dan itu menjadi salah satu faktor penggerak dari evolusi. Tapi kita juga harus diingatkan bahwasannya perubahan lingkungan juga salah satu faktor dari kepunahan beberapa hominid yang ada di bumi ini, seperti itu. Misalnya Neanderthalensis, ya kita lihat ketika dia mulai hampir punah, yaitu ketika terjadi satu siklus, satu event di mana bumi menghangat dan terjadi perubahan lingkungan yang tadinya temperate jadi dingin dan lain-lain. Tentunya vegetasi di situ berubah, vegetasi juga mempengaruhi fauna yang berkeliaran di situ, yang roaming di situ, dan akhirnya turut mengubah strategi dari si Neanderthalensis dan hingga akhirnya mereka mengalami kepunahan dan digantikan oleh Cro-Magnon, misalnya manusia Homo sapiens. Kalau apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi di Indonesia ialah kita memiliki satu riwayat hunian Nusantara yang cukup panjang. Setidaknya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu sudah ada manusia yang menghuni di Pulau Jawa. Kita banyak data-data yang kita dapatkan dari Pulau Jawa, kemudian beberapa sedikit data dan beberapa ribu tahun yang lalu dari bagian Flores. Tapi kalau kita fokus di Pulau Jawa, kita bisa melihat satu rangkaian hunian yang sangat lama sejak 1,5 juta tahun yang lalu sampai ke beberapa ribu tahun yang lalu. Dan perubahan lingkungan yang terjadi di masa lalu ini, seperti yang dinyatakan oleh Pak Eko tadi, adalah satu hal yang natural terjadi. Drivennya apa? Drivennya bahkan bukan mungkin selain vulkanisme, di situ aktivitas vulkanik, kita juga di arkeologi juga khususnya di zaman kuarter ya, kita juga mempelajari bagaimana posisi orbit bumi bahkan terhadap benda langit lainnya, misalnya matahari, itu juga salah satu faktor yang sangat cukup mempengaruhi siklus atau osilasi iklim, osilasi klimatik yang terjadi di masa lalu. Apa yang terjadi di Indonesia ketika zaman es, muka air menyusut karena volume air tertahan di kedua kutub, manusia bisa memasuki Nusantara dan tentunya menghuni Nusantara dengan kondisi yang dipengaruhi daerah apa yang terjadi di daerah lintang tinggi dan dapat menyebabkan manusia bisa berinteraksi dengan lingkungannya pada saat itu gitu. Tapi apa yang terjadi kalau saya contohkan begini, respon manusia terhadap apa yang terjadi sekitar setidaknya 125.000 tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari sejarah penghunian Nusantara, ini selain kita juga merespon satu peradaban muncul ketika tantangan alam menjadi sangat ekstrim, tapi kita juga perlu ingat bahwasannya kepunahan pun terjadi ketika perubahan iklim tersebut berlangsung di masa lalu. Contohnya saja, kapan sih Homo erectus di Indonesia itu punah? Para peneliti mulai sepakat sekitar 120.000 tahun yang lalu itu terjadi di Nusantara, Homo erectus terakhir. Dan menariknya, sekitar 120.000 tahun yang lalu itu mulai muncul satu spesies manusia yang menjadi cikal bakal dari manusia yang menghuni di bumi, di seluruh belahan bumi ini, yaitu Homo sapiens. Mereka masuk ke Nusantara sekitar 120.000 tahun yang lalu, bahkan ada jeda yang cukup panjang, sekitar 73.000 tahun yang lalu mereka masuk di Nusantara. Tapi yang jelas ada indikasi bahwa sekitar 120.000 tahun yang lalu mereka masuk ke Nusantara. Apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu ialah iklim menjadi hangat. Nah, kita mengenalnya kalau di arkeologi atau di ilmu paleontologi ketika Eemian interglacial, di masa interglasial MAS5E, di Marine Isotopic Stage E, kelima, di Eemian interglasial tersebut bumi menjadi semakin hangat. Dan kita melihat dampaknya sangat signifikan. Kalau kita lihat ada satu situs yang bagus sekali merepresentasikan gejala perubahan lingkungan di masa lalu, yaitu di daerah Pacitan, di Punung. Kita melihat suksesi dari 300.000 tahun yang lalu sampai sekitar 5.000 tahun yang lalu di dalam satu gua namanya Song Terus.
Dan sekitar 112 sampai 120 ribu tahun yang lalu itu terjadi gejala perubahan lingkungan yang sangat signifikan, di mana wilayah di sekitar situs mulai tumbuh hutan hujan tropis yang dihuni oleh berbagai macam primata, bahkan kita pernah punya orang utan Jawa ketika 120 ribu tahun yang lalu, ada badak, ada tapir bahkan di situ. Jadi fauna-fauna yang browsing, fauna-fauna yang makan-makan dedaunan hidup di situ. Dan kita tidak pernah menemukan baik yang pertama artefak yang berhubungan dengan Homo erectus. Di situ mulai Jadi sama sekali terputus ya? Sama sekali terputus. Tidak ada artefak-artefak yang menunjukkan sering dihubungkan dengan Homo erectus. Di Indonesia ada 2 mode, Goldowanian dan Acheulean, seperti yang disebutkan tadi di awal. Mulai muncul satu artefak yang sedikit berbeda. Dan berbeda di sini ialah penunjuk bahwa mulai masuknya Homo sapiens ke Nusantara. Jadi sejak itu berubah total. Nah, di Indonesia karakter penghuniannya itu ialah replacement. Jadi ada bukan cuma evolusi yang terjadi di Indonesia ya. Jadi bukan evolusi linear, tapi juga kita tentang tantangan di masa lalu. Kita juga perlu berkaca bahwa betul faktanya terjadi kepunahan massal di masa lalu. Bahkan bukan cuma di beberapa juta tahun yang lalu, tapi juga kepunahan massal itu terjadi dekat sekali dengan kita, yaitu sekitar 120 sampai 112 tahun, 12.000 tahun yang lalu. Jadi selain kita bicara tentang adaptasi, bahwa manusia bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada satu event kepunahan yang harusnya kita berkaca dari apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin yang ingin saya tekankan di situ, Pak, kalau dari data arkeologi ya, data arkeologi di Indonesia, fakta-fakta arkeologi yang sudah ada yang selama ini kita pelajari di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Ruli. Pak Eko, mungkin Pak Eko bisa mengelaborasi lagi ya, karena kalau tadi juga disampaikan oleh Mas Ruli bahwa perubahan lingkungan yang mungkin bisa berimplikasi pada perubahan peradaban, kalau ratusan atau jutaan tahun yang lalu prosesnya lebih alami gitu ya. Nah, tetapi kalau kita masuk kepada ya masa Masehi misalnya dalam 1000-2000 tahun belakangan, itu kontribusi manusia nampaknya yang menjadi faktor utama ya, Pak Eko, atau gimana Pak Eko? Ya, sebenarnya kalau kita melihat data gitu ya, kontribusi manusia dalam konteks perubahan iklim ya, bukan lingkungan ya. Perubahan iklim, meskipun iklim bisa kemudian nanti mengakibatkan perubahan lingkungan juga, tapi konteksnya adalah perubahan iklim. Kita bisa melihat data bahwa sejak revolusi industri, maka grafiknya kemudian menjadi berubah dan semakin tajam gitu ya. Misalnya kenaikan ditunjukkan oleh kenaikan suhu bumi atau katakanlah konsentrasi CO2 di atmosfer dan sebagainya. Tapi sebelum itu normal-normal saja. Nah, apa yang menyebabkan itu kemudian manusia beranggapan bahwa manusia memiliki peran dalam hal misalnya perubahan iklim itu tadi sekarang pada kondisi sekarang. Pada konteks itu iya ada benarnya, tapi sebenarnya juga ini tidak bisa dilihat hanya sebagai satu faktor bahwa iklimlah yang berubah gitu ya. Karena kemudian kita tahu revolusi industri ketika itu terjadi di samping kemudian menyebabkan peningkatan pembakaran bahan bakar fosil, tapi juga misalnya secara drastis kemudian menyebabkan kesejahteraan manusia juga menjadi jauh lebih baik, sehingga kemudian populasi manusia menjadi jauh lebih meningkat, kebutuhan ruang hidup menjadi jauh lebih besar, lebih banyak lagi hutan-hutan yang ditebang, gitu ya. Lebih banyak lagi kemudian produk-produk budaya manusia yang kemudian berkontribusi terhadap degradasi atau pemburukan lingkungan yang ada di permukaan bumi itu tadi.
Sehingga bukan saja karena CO2 yang dibakar oleh manusia kemudian menyebabkan perubahan iklim, tapi juga karena perubahan lingkungan yang disebabkan oleh katakanlah kesejahteraan manusia tadi, ya, apakah untuk tempat hidup, untuk menyediakan makanan. Satu hal yang sangat ironi misalnya sekarang dengan manusia yang pola makannya saja misalnya katakanlah masih sangat bergantung kepada protein hewani misalnya. Ketika misalnya di New Zealand sana jumlah biri-biri jauh lebih banyak daripada penduduknya. Dan biri-biri mengeluarkan CO2 gitu. Itulah kenapa kemudian orang berpikir kalau manusia itu bisa hidup atau mengurangi jumlah konsumsi protein hewani, mungkin itu juga akan berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan emisi CO2 ke udara misalnya. Kita semua bertanggung jawab terhadap itu di masing-masing kita. Bumi kita sudah dihitung bahwa sekarang katakanlah total penduduk bumi itu ada 7,6 miliar. Itu sudah jauh lebih besar daripada daya dukung yang bisa disediakan bumi untuk hidup yang layak, yang baik untuk semua manusia. Belum lagi kemudian kita tahu semua kekacauan buat di bumi itu karena ada rasa keserakahan, ya, greedy gitu ya. Kita tidak merasa cukup, tidak semua, tapi yang jumlahnya sedikit itu kemudian menyebabkan ini semua gitu. Kalau tadi ada pertanyaan misalnya di YouTube gitu dan segala macam gitu, deforestasi ya, penggundulan hutan di Indonesia segala macam untuk tujuan industri dan segala macam itu juga menjadi faktor-faktor yang kemudian bisa menyebabkan perubahan lingkungan yang ujungnya adalah pada perubahan iklim itu tadi, karena tidak banyak lagi tumbuhan yang bisa menyerap karbon yang dilepaskan gitu ya oleh manusia, tentunya juga lingkungan berubah dan sebagainya. Oke, baik. Ini ada beberapa, waduh banyak sekali nih pertanyaannya Pak Eko sama Pak Ruli dari channelnya JNFI. Yang pertama, Assalamualaikum, bertanya kenapa di forum ini tidak melibatkan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, itu nanti kita yang menjawabnya. Lalu yang lain. Tapi kalau saya boleh merespon itu juga akan baik. Oh boleh Pak, ya. boleh. Karena kita cenderung gini ya, sebenarnya kan semua punya tanggung jawab. Pemerintah tentunya dalam posisi itu punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab. Dan kita manusia itu berada pada dua lingkup gitu ya, itu lingkup pengaruh dan lingkup keprihatinan katakanlah seperti itu. Yeah. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang berada di lingkup pengaruh kita. Kita boleh prihatin dengan apa saja, tapi itu di luar jangkauan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita bisa melakukan apa yang ada di dalam lingkup pengaruh kita. Karena misalnya katakanlah kalau kita tidak tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi plastik, mulai kemudian menghitung jejak karbon kita pergi dengan kendaraan atau dengan pesawat dan sebagainya, maka itu juga cukup kontributif untuk itu. Bahwa kita kemudian berharap pihak lain tadi itu juga kemudian melakukan gitu. Tapi akan lebih mudah dan bertanggung jawab ketika kita melihat apakah diri kita sendiri itu sudah berusaha masing-masing semaksimal mungkin untuk mencoba mengatasi persoalan itu yang ada di wilayah pengaruh kita, keluarga dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Kalau saya boleh menjawab untuk yang pertanyaan tadi, mengapa Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup tidak diundang, itu memang kita ingin mengundang suara-suara yang lain gitu, karena kita perlu juga membuka ruang ya bagi arkeolog, bagi geolog gitu untuk memperbincangkan isu-isu yang menjadi lagi di mana jejak arkeologi yang menunjukkan bagaimana manusia di masa lalu menghadapi perubahan iklim. Tadi udah disebutkan ya Pak Ruli ya.
Iya, jadi sebenarnya ada banyak ya Pak ya. Kalau di Indonesia contohnya saja mungkin kalau perubahan, kita sebut perubahan, bukan perubahan iklim, mungkin perubahan lingkungan saja misalnya. Seperti tadi kalau kita melihat ada yang ekstrim ya dalam kurun waktu yang bisa dikategorikan bencana dalam tanda kutip, karena itu juga masih diperdebatkan dalam definisi bencana bagi manusia itu apa sih sebenarnya. Environmental, misalnya Tambora, bagaimana satu perkampungan penduduk yang berada di wilayah terdampak dari letusan gunung api di masa lalu, ya itu bisa menjadi contoh. Dan kemudian ada satu lagi yang baru saja ditemukan oleh rekan-rekan kami di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, yaitu situs Liangan. Dan banyak sekali mungkin hal-hal yang bisa kita lihat, kita belajar di masa lalu untuk perubahan yang ekstrim. Tapi kalau kita melihat perubahan lingkungan, bagaimana respon manusia dalam dunia arkeologi, dalam merespon perubahan iklim yang tentunya terjadi sangat gradual kalau di masa lalu ya, dan lintas generasi beberapa ratus ribu tahun, bahkan dalam waktu setidaknya yang paling siklus yang selama ini menjadi acuan dari beberapa ahli purbakala maupun ahli lingkungan masa lalu, yaitu siklus sekitar 23.000 tahun yang lalu. Misalnya setiap 23.000 tahun yang lalu terjadi satu siklus perubahan iklim, dan itu bisa kita lihat di mana kalau mau lihat contohnya. Situs yang saya sebutkan tadi di Songtrus misalnya, itu dia menggambarkan bagaimana respon manusia terhadap gejala perubahan lingkungan mulai dari fase humid sekitar 120 sampai 112.000 tahun yang lalu, kemudian fase yang lebih dingin, lingkungan yang lebih sejuk dengan hutan yang lebih terbuka, hilangnya hutan hujan tropis sekitar 80 sampai 70.000 tahun yang lalu, dan kemudian ketika memasuki kala Holosen sekitar 11.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, lingkungan kembali menghangat. Strategi manusia dalam berburu pun berubah, sehingga mereka mulai dari yang sebelumnya mereka berburu binatang-binatang besar seperti sejenis sapi, sejenis kijang, dan beberapa fauna-fauna lainnya yang hidup di hutan terbuka, menjadi teknologinya pun berubah. Mereka mulai mengkonsumsi primata-primata arboreal, kemudian juga beberapa moluska yang hidup di dalam air tawar, ataupun fauna-fauna yang berhubungan, fauna-fauna akuatik lainnya yang juga menunjukkan adanya satu kantung-kantung air di sekitar situs. Tapi ada satu hal menarik tadi yang dinyatakan oleh Pak Eko mengenai makanan ya. Jadi saat ini banyak beberapa arkeolog di dunia ini yang menyarankan, ini sebenarnya agak pragmatis ya sarannya ya. Jadi diversifikasi dari makanan yang terjadi di masa lalu, di tengah-tengah masyarakat berburu dan meramu, kemudian di tengah-tengah masyarakat pre-neolitik atau masyarakat neolitik yang masih memiliki subsistensi atau pemenuhan kebutuhan pokoknya, dalam hal ini pangan, itu lebih beragam. Tinggi. Iya, tinggi ya. Itu hal yang sangat mudah diserap oleh logika kita ya sebenarnya. Kita lihat bagaimana Indonesia sangat ketergantungan sama makanan pokok kita, beras misalnya. Kita bisa bayangkan bagaimana industrialisasi dari pangan, penyediaan pangan itu berdampak terhadap pola makan. Terhadap pola makan manusia. Kita ditekankan, bahkan kalau misalnya beberapa teman saya misalnya yang ini buat lelucon aja, guyon aja ya Pak ya, pasti sekitar 1 tahun pertama atau setengah tahun pertama ketika hidup di luar itu yang dicari nasi pasti Pak. Jadi kalau belum makan, kita kan sering gitu, kalau belum makan nasi rasanya belum kenyang gitu ya. Nah, saya rasa kampanye tentang diversifikasi makanan berkaca dari
apa yang dimakan oleh manusia di masa lalu itu juga satu hal yang cukup layak untuk kita jalankan untuk berkontribusi dalam mengerem perubahan iklim. Dalam hal ini kita dari tadi bicara perubahan iklim yang natural, Pak. Tapi apa yang terjadi saat ini kan berbeda ya. Perubahan iklim yang sifatnya man-made, antropogenik gitu, perubahan iklim seperti itu. Jadi, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Eko bisa menjawab pertanyaan ini soal kepunahan massal tuh maksudnya gimana itu Pak Eko? Apakah sekarang nih nanti bisa dianggap COVID sekarang ini termasuk kategori itu kah kira-kira? Ya, ini menarik gitu ya pada konteks perubahan iklim, COVID dan sebagainya, tapi konteksnya tidak simpel iklim dimaknai sebagai perubahan suhu bumi, tidak, tapi lebih kompleks dari itu, misalnya pengurangan hutan dan sebagainya. Karena kemudian ketika itu terjadi, maka kemudian hutan-hutan itu dihilangkan, maka kemudian lokasi yang menjadi habitat untuk kalau kita secara positif menyebutnya plasma nutfah gitu ya, yang ada di hutan-hutan itu hilang gitu, sehingga kemudian ada lompatan kemudian jenis-jenis virus baru ke manusia. Barangkali awalnya dari zoonosis dari hewan kemudian melompat ke manusia. Itu menjadi salah satu efek yang bisa kemudian dan mungkin terjadi gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya pada konteks yang serupa itu kita juga bisa melihat itu betapa dulu nenek moyang kita entah berapa juta tahun yang lalu atau berapa ratus ribu tahun yang lalu, misalnya ketika pertama kali mendapatkan virus flu yang bagi kita sekarang sudah bukan masalah lagi misalnya, tapi pada saat itu di awal-awal barangkali upaya secara biologis gitu ya, struggle. Jadi artinya pada saat itu yang tidak bisa bertahan ya sudah wassalam gitu kan ya. Yang kemudian generasi-generasi yang menurunkan kita itu adalah generasi-generasi yang kemudian mampu membangun imunitas di dalam tubuhnya gitu. Jadi perubahan iklim seperti tadi kemukakan di awal itu sebenarnya bersifat netral gitu ya. Jadi kita mempersepsikan positif dan negatif karena persepsi kita sebagai manusia, khususnya terhadap ancaman hidup kepada kita sebenarnya. Tapi apapun yang terjadi di dunia ini sejak bumi ini diciptakan, gitu sebenarnya adalah kalau kita meminjam istilahnya Darwin adalah survival of the fittest. Gitu. Jadi yang akan bertahan dan menurunkan keturunan di selanjutnya itu adalah yang memang bisa bertahan dari tantangan-tantangan yang muncul, dan tantangan itu bisa apa saja gitu yang terjadi gitu ya, banyak sekali. Tadi dikemukakan ada tantangan tuh misalnya Neanderthal diceritakan kalah dari misalnya Homo sapiens gitu, meskipun dikatakan secara fisik Neanderthal itu jauh lebih robust, lebih besar, otaknya juga lebih entah bagaimana dia kalah dengan Homo sapiens sehingga kemudian Homo sapiens lah yang berevolusi meskipun di beberapa gennya juga mengandung misalnya gen dari Neanderthal, artinya ada cross breeding pada saat itu misalnya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, apakah ini akan berlanjut misalnya virus akan muncul virus yang lain? Boleh jadi, tergantung kepada bagaimana kemudian kita merespon, ibaratnya kita sudah dihadirkan cermin di depan kita gitu ya. Kita anggap itu sebagai akibat dari perilaku kita menerima virus-virus yang baru yang menjadi challenge kita gitu. Kita mendapatkan lingkungan kita yang kualitasnya jauh lebih buruk gitu. Maka kemudian adalah apakah kita memang mau bercermin gitu, menggunakan cermin itu dan kemudian melakukan sesuatu yang lebih baik jalan hidupnya, atau ya kita berlanjut dan kita tidak bisa menunjuk kepada siapapun orang lain di luar diri kita sendiri gitu. Karena masing-masing kita bertanggung jawab. Kita tidak bisa menunjuk pemerintah, kita tidak menunjuk siapapun, kita yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena kalaupun kita menunjuk pemerintah itu lahir dari rahim rakyat, dari kita sendiri. Betul. Wah, itu kayak jadi closing statement Pak Eko. Silakan Mas Ruli, closing statement sebelum kita tutup. Unmute dulu, Mas Ruli, unmute dulu. Oke, sorry. Baik, yang mungkin yang ingin saya tekankan ialah saya emphasis di sini bagi kawan-kawan GNFI semuanya dimanapun Anda berada, bahwa
sejatinya manusia itu sebenarnya tidak beradaptasi terhadap satu lingkungan spesifik tertentu yang memang habitat manusia. Manusia itu beradaptasi dengan lingkungan yang ada ideal menurut mereka. Itulah yang menjadi masalah saat ini. Itulah yang menjadi masalah. Banyak beberapa anggapan orang yang memisahkan antara manusia dengan lingkungan. Mungkin entah atas dasar dogmatis tertentu atau atas dasar pilihan tertentu, memisahkan antara manusia dengan lingkungan. Tapi pada sejatinya kita adalah bagian dari lingkungan. Dan mungkin dengan berkaca terhadap pengalaman kita di masa lalu, dan Indonesia cukup beruntung, kita punya pengalaman lebih dari 1 juta tahun yang lalu, pengalaman kita membangun peradaban, dan semoga apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana strategi hidup di masa lalu, pola adaptif manusia di masa lalu, sensitivitas mereka di masa lalu yang terkadang terfosilisasi di dalam perilaku manusia saat ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keberlanjutan tradisi yang terjadi di tengah masyarakat tradisional di Indonesia, kearifan-kearifan lokal itu sejatinya berakar di masa lalu sebagai identitas mereka, dan tidak ada salahnya kita belajar dari masa lalu karena banyak pengalaman-pengalaman dari pendahulu kita di masa lalu yang bisa kita pelajari dan menjadi modal kita untuk menghadapi apa yang terjadi di masa kini dan nanti mempersiapkan strategi untuk masa depan. Closing statement Pak Eko. Kita manusia semuanya itu katakanlah bisa kita bagi menjadi 2, orang yang selalu prihatin atau lebih dilingkupi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tapi ada orang yang juga dilingkupi oleh rasa optimisme dan sebagainya. Dan sebagai manusia memang kita harus bekerja bersama. Saya sering mengibaratkan orang-orang yang optimis itu akhirnya akan membangun misalnya pesawat atau katakanlah pesawat ulang-alik sekalipun gitu, atau katakanlah misalnya pesawat. Sementara orang-orang yang kadang-kadang secara keliru dianggap sebagai salah atau tidak pada tempatnya, yaitu orang-orang pesimis, mereka punya tugas karena dengan pesimisme, kekhawatiran, dan ketakutan itu, maka mereka menyediakan atau membuat parasut gitu. Sehingga kemudian pesawat tetap bisa terbang dan parasutnya juga tersedia sehingga imbang gitu ya. Kita tetap pikiran dari orang-orang tertentu juga menjadi masukan yang baik untuk kemudian memperbaiki sikap dan perilaku hidup kita. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Eko, Pak Ruli. Jadi kesimpulannya saya kira kalau bisa dirangkum gitu ya, bahwa peradaban manusia ini bisa akan berkembang dan terus berkembang pada kondisi di mana keadaan ketidakstabilan itu justru menciptakan inovasi, menciptakan peradaban baru, meskipun perlu berhati-hati juga dan kita sadari bahwa ada potensi dan risiko-risiko yang harus dihadapi, termasuk kalau pengalaman masa lalu ya kepunahan spesies tertentu itu juga merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakstabilan. Demikian, terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada Pak Eko dan Pak Ruli atas pemaparan dan sharing pengetahuan dan pengalamannya. Dari saya, Dwi Rahmat Muhtaman, terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan ke Kakak Selvi. Baik, terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Eko, Pak Ruli yang luar biasa. Sepertinya waktu tak akan pernah cukup ya ketika kita membicarakan perubahan iklim dan peradaban. Jadi kawan-kawan semua, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari diskusi ini. Seperti tadi saya sudah juga mendengarkan dengan sama itu manusia itu juta tahun yang lalu, sedangkan bumi ini sudah ada miliaran tahun yang lalu. Jadi mari kawan-kawan semua untuk terus kita mempelajari masa lalu, tapi jangan lupa dengan masa kini dan merencanakan masa depan, kita ambil langkah preventif maupun perbaikan ke depannya. Karena masing-masing dari kita bertanggung jawab atas nasib masa depan kita sendiri dan dunia ini sebenarnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang dalam pengaruh kita, minimal dalam keluarga atau lingkungan terkecil kita. Jadi mulai dari diri kita membawa ke Indonesia yang lebih lestari. Baik, sampai jumpa di Indonesia Lestari bulan depan. Salam Indonesia Lestari.
Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih. Sehat Izin, selalu. Liv. Terima kasih Pak.